Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, sebelum kita mulai pelajaran kita pada malam hari ini, ada satu pertanyaan. Saya mohon pendapat dari Bapak dan Ibu. Ini sebagai pertanyaan pemantik untuk kita mulai memahami dan mengenali sejauh apa pemahaman kita terhadap Islam. Pertanyaannya, mengapa umat Islam hari ini lebih bangga mengikuti gaya barat daripada identitas Islam sendiri? Jadi ada pertanyaan demikian. Mengapa umat Islam hari ini lebih bangga mengikuti gaya barat daripada identitas Islam sendiri? Mengapa? Akidahnya masih lemah. Alhamdulillah. Islamnya hanya status di KTP. Bahkan sekarang ada yang mulai merubah KTP-nya dari Islam menjadi kepercayaan. Nggih. Nggih, ada. Imannya belum kuat. Baik. Ada yang lain, imannya belum kuat, Islam hanya status, akidahnya belum kuat. Kenapa tuh? Dangkalnya ilmu. Subhanallah, dangkalnya ilmu keislamannya. Baik. Alhamdulillah, kita mendapatkan beberapa jawaban. Nanti akan kita coba simpulkan terkait dengan kondisi yang mungkin setiap tahun kita temui, namun kita menemukan kondisi yang sama. Mari kita lihat dalil Al-Qur'annya dulu. Kita mulai dari surat Al-Baqarah ayat ke-120. Insyaallah banyak yang hafal. Jika ada yang menemukan, mohon dibacakan terjemahnya. Surat Al-Baqarah ayat Alhamdulillah. Listrik mboten kiat. 120. Nggih, terjemahnya. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Jazakallahu khair. Bapak Ibu, jawaban-jawaban jenengan itu masuk di dalam terjemah ayat ke-120. Apa yang jenengan sampaikan tadi di sini tertuang dalam terjemahnya sudah nampak. Walan tarda, dan tidak akan ridha, tidak akan rela, angkal yahudu walan nasara, tidak akan rela kepadamu Muhammad al-yahudu, orang-orang Yahudi, walan nasara, dan tidak pula orang-orang Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, sebelum engkau mengikuti cara hidup mereka atau millah mereka.
tidaklah akan ridha orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara sampai kita mengikuti cara hidup mereka. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah, sungguh petunjuk Allah itulah petunjuk yang paling benar. Wala in ittaba'ta, dan jika engkau mengikuti ahwa'ahum, keinginan mereka, ba'dalladzi ja'aka minal 'ilm, setelah yang sampai kepadamu berupa ilmu atau kebenaran, malaka minallahi min waliyyin wala nasir, tidak akan ada bagimu dari Allah pelindung wala nasir, dan tidak ada pula penolong. Di dalam tafsir disampaikan demikian. Ayat ini menegaskan bahwa akan selalu ada tekanan dari pihak lain agar kaum muslim mengikuti tata cara, keyakinan atau gaya hidup mereka. Jadi di sini disampaikan tidak pindah agama, namun yang diikuti adalah tata cara, keyakinan atau gaya hidup mereka. Mengikuti mereka di sini merangkum penyerapan norma, cara hidup atau ritual yang bertentangan dengan petunjuk Allah setelah ilmu atau kebenaran itu datang. Pernyataan terakhir memperingatkan bahwa menyerah kepada tekanan itu setelah kebenaran diketahui berarti kehilangan pelindung ilahiyah akibat rusaknya moral atau rusaknya pemahaman spiritual. Di sini kita diingatkan terkait bahwa tekanan itu bentuknya macam-macam. Bukan tekanan untuk berpindah agama, tetapi tekanan untuk mengikuti cara hidup, keyakinan, bahkan norma-norma mereka. Norma yang mereka anggap baik, ternyata oleh Islam dianggap tidak baik, tapi ternyata banyak yang memilih untuk mengikuti norma mereka. Ada banyak contohnya, nanti diantaranya akan kita diskusikan. Mari kita lanjutkan titik tekan yang pertama tadi, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kuncinya ada pada kata millah. Jadi millah ini walaupun ada yang menerjemahkan agama, namun ulama menyampaikan millah itu tidak bermakna pindah agama, tapi mengikuti cara hidup mereka. Matur nuwun. Jazakallah. Baik, mari kita lanjutkan dengan Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-100. Surat Ali Imran ayat ke-100. Jika sudah menemukan terjemahnya, orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Tafsirnya, ayat ini menegur sikap mencontoh atau menjadikan sebagai panutan mereka yang tidak beriman, terutama jika mereka adalah model sosial, budaya, atau pemimpin yang tidak menunjukkan jalan iman. Ada kritik terhadap menyerahkan kepemimpinan nilai kepada yang tidak beriman. Bapak Ibu, kalau hari ini kita ditanya, sebutkan satu pemimpin dunia atau pemimpin dunia yang terbaik,
Jenengan menyebut sinten? Nabi Muhammad. Kalau sekarang jenengan ditanya, sebutkan satu presiden di zaman ini yang terbaik, sinten? Niki presiden ya, senes wakil presiden. Siapa presiden terbaik di dunia misalkan? Pertanyaannya begitu. Sinten yang ada di benak atau ada di pikiran kita? Bukan di zaman ini, bukan di zaman zaman sekarang. Rasulullah tidak menjadi presiden. Rasulullah adalah Rasulullah. Presiden itu pemimpin negara. Kira-kira negara mana yang presidennya jenengan anggap terbaik? Yang masih hidup Bapak-bapak, yang saat ini sedang jadi presiden, bukan yang sudah pensiun loh ya, bukan yang sudah selesai. Ada yang menyebut Pak Prabowo, ada yang menyebut Bapak Erdogan, sinten malih, Bapak Donald Trump. Ada yang menyebutnya Putin. Saat ini ketika kita melihat kalimat mencontoh, menjadikan sebagai panutan mereka yang tidak beriman. Ketika dilakukan survei, para netizen ini ditanya, siapa pemimpin dunia saat ini yang paling keren lah begitu, yang paling hebat gitu. Tapi benar memang, yang muncul itu nama-nama misalkan Vladimir Putin, termasuk Donald Trump itu namanya muncul. Emmanuel Macron, presiden Prancis, ya, diantaranya muncul. Dan jawaban itu ketika ditanyakan bukan ke netizen dunia, tapi ke netizen di Indonesia. Bahkan nama yang juga tidak kalah keren muncul itu adalah pemimpin Korea Utara. Sinten? Jenengan wapal ngoten Jawa. Nate mrikono. Termasuk di Asia, di kelas Asia itu sekarang yang banyak diperhitungkan adalah presiden Cina. Sinten? Jenengan sampai itu juga jadi perhitungan. Walaupun sekarang kita tahu banyak sekali yang kemudian melihat sebuah kepemimpinan presiden dianggap pemimpin yang hebat, itu sebenarnya indikatornya apa Bapak Ibu? Makmur. Jenengan pernah membaca bagaimana kondisi Korea Utara dibanding Korea Selatan? Tingkat kemakmuran banyak yang mengatakan yang lebih makmur adalah Korea Selatan. Korea Utara tidak begitu makmur. Tapi di satu sisi presiden Korea Utara itu lebih viral daripada Korea Selatan. Sinten presiden Korea Selatan? Tadi Kim Jong Un sudah banyak yang kenal ternyata. Mesti ada saudara ya. Ternyata banyak hari ini, tadi nyambung ke pertanyaan awal, banyak orang memilih, mengenal, mengidolakan sesuatu itu dari apa? Dari viral. Bahkan kaitannya dengan nanti mengikuti. Banyak di antara kita membeli sesuatu itu bukan karena kita butuh, tapi karena pengaruh influencer. Bukan karena butuh sebenarnya, tapi karena pengaruh influencer akhirnya kepingin untuk beli. Sehingga di sini sekali lagi, kalau anak-anak kita ditanya terkait dengan siapa yang diidolakan, kira-kira jawaban anak-anak kita apa? Ronaldo, Messi. Jadi kita hari ini diantaranya di surat Ali Imran ayat 100 itu kebingungan untuk mencari figur. Ketika kita kecil, jenengan kecil dulu mungkin banyak diceritakan Sayyidina Abu Bakar itu seperti ini, Sayyidina Umar itu seperti ini. Cerita seperti itu, kisah seperti itu banyak.
Ini nuwun sewu, guyonan saya dengan kakak kandung saya dulu waktu kecil. Dulu itu rumah kan rata-rata panjang besar ya. Kamar mandi itu kan di belakang. Kalau ingin ke kamar mandi karena takut, maka ngajak saudaranya, kan begitu. Apa yang dikatakan kakak saya masih ingat sampai hari ini. Ayo melaku nang jeding. Mok ustalah tak ceritani nabi. Andalannya begitu. Dan itu benar. Artinya kisah, cerita, figur tentang para sahabat, tentang nabi itu benar-benar tertanam. Tetapi hari ini sikap mencontoh atau menjadikan sebagai panutan, itu anak-anak mungkin akan lebih mengenal Iron Man, Spiderman. Kalau marah itu harus kayak Hulk, jadi hijau, marah-marah, banting-banting, mungkin begitu. Jadi kehilangan figur itu benar-benar terjadi hari ini. Nah, ini mengingatkan kita kembali, terutama jika mereka adalah model sosial, budaya, atau pemimpin. Model sosial dan budaya hari ini, anak-anak gadis kita itu sangat kenal dengan penyanyi-penyanyi dari Korea Selatan. Walaupun dalam tanda kutip, tentu saja Korea Selatan itu agamanya apa? Umumnya warga negaranya ada yang agnostik, Muslim kecil sekali, lebih-lebih Muslim yang menjadi K-pop. Tetapi anak-anak kita sangat kenal, bahkan seolah-olah membiayai hidup mereka. Kalau idola mereka itu dihina misalkan, wah lanang kok koyok wedok, marahnya bukan main. Kenapa? Karena umumnya hari ini Bapak Ibu yang saya baca, kalau dulu laki-laki itu harus maco, nampak lelakinya, wajahnya kasar, jenggoten atau bagaimana, dulu itu begitu. Tapi sekarang laki-laki itu lebih diarahkan pada feminim, melaran, bahkan mungkin make up-nya lebih daripada ibu-ibu, walaupun laki-laki. Gitu. Jangan coba saja lihat salah satu K-pop laki-laki Korea, mungkin wajahnya akan lebih nampak cantik daripada ganteng. Dan anak-anak kita menangkap, oh wong ganteng iku kudu koyok ngene, pun kita ndak katut Bapak Ibu. Itu realitanya. Sehingga sudut pandang kepantasan itu berubah. Dan ini tertanam luar biasa hari ini. Di dalam Islam, kalimat tafsirnya, ayat ini menegur sikap mencontoh dan menjadikan hal tersebut sebagai panutan. Mari kita lanjutkan dengan surat An-Nisa ayat ke-115. Surat An-Nisa ayat ke-115. Barang siapa menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenarannya baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Naudzubillah. Ayat ini menegaskan bahwa berpaling dari kebenaran dan memilih jalan lain punya konsekuensi spiritual dan akhirat. Allah tidak dirugikan, melainkan orang yang berpaling yang menanggung akibatnya. Kata-kata menekankan kebebasan memilih, tetapi juga ada tanggung jawab moral. Ayat ini menegaskan bahwa berpaling dari aturan Allah punya
ujung yang sangat menyakitkan. Dan di sini balasannya adalah Jahannam. Berpaling dari aturan, dari hukum Allah, mengikuti apa yang tidak menjadi aturan agama kita, ada konsekuensi spiritual dan tempat kembali yang buruk. Dan sehebat apapun pemahaman hari ini Bapak Ibu, tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi setelah kematian. Sehebat-hebatnya pemahaman ateis, mereka akan berhenti setelah kematian. Mereka juga kebingungan dan tidak akan bisa menjelaskan ada apa selepas kematian. Ayat ini juga menegaskan kepada kita, jalan yang kita pilih itu memiliki konsekuensi. Kita diilhamkan dua hal, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan di sini di ayat ini Allah memberikan pilihan itu. Namun setelah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ayat selanjutnya qad aflaha man zakkaha. Setelah diberikan dua pilihan, namun diingatkan sungguh beruntung, sungguh bahagia orang yang mensucikan dirinya. Maksudnya apa? Dia tetap bertahan dengan keislamannya. Saya akan kembali menyampaikan analogi yang diberikan terkait dengan orang yang tunduk, taat, dan orang yang meninggalkan ketaatan. Hadis riwayat Bukhari, kitab kesaksian, bab mengundi hal-hal yang membingungkan. Haddatsana al-A'mash qala haddatsani Sa'biyyu annahu sami'a Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma yaqul qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mathalul mudhini fi hududillah wal waqi'i fiha. Perumpamaan atau permisalan orang yang berpaling dari hukum Allah, wal waqi'i fiha, dan yang tunduk pada hukum Allah. Perumpamaan, permisalan orang yang berpaling dan orang yang tunduk dari hukum Allah. Mathalu qaumin istahamu safinatan, seperti kaum, seperti orang-orang yang berlayar dengan kapal. Fasara ba'duhum fi asfaliha wa sara ba'duhum fi a'laha. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, orang naik kapal itu ada yang di bagian atas, ada yang di bagian bawah. Jadi ada yang posisinya di atas, ada yang posisinya di bawah. Istilahnya nopo? Dek kapal. Ada yang di dek atas, ada yang di dek bawah. Fakana alladhi fi asfaliha yamurruna bil ma'i 'ala alladhina fi a'laha fata'adzanu bihi. Adapun orang-orang yang ada di dek bawah, ketika akan mengambil air, maka mereka harus naik ke dek atas kemudian mengambil air. Akan tetapi orang yang ada di dek bawah ini merasa kalau kita butuh air selalu lewat atas, ganggu orang-orang yang di atas. Pikirannya kan baik sebenarnya gitu. Kita ganggu ini orang yang ada di dek atas. Lalu mereka memiliki ide. Fa akhadha fa'san faj'ala yankuru asfala safinati. Lalu mereka dengan serta-merta mengambil kapak. Daripada kita terus naik sungkan kalau ambil air, kalau butuh air kita lubangi saja kapalnya. Positif nih pikirannya. Supaya tidak ganggu yang atas. Bisa ngambil air, bisa, tidak hanya satu timba, dua timba, kelelep semua. Maka di sini fa'atauhu faqalu malaka, kata orang yang ada di dek atas, sampai niku lapo? Apa yang kamu lakukan? Qala
ta'addaitum bi wala buddali minal ma. Kami ini butuh air, tapi khawatir ganggu yang di atas. Fa in akhadu ala yadaihi anjauhu wa najjahu anfusahum. Jika hal tersebut kamu cegah, maka engkau menyelamatkan dirimu dan menyelamatkan yang lain. Wa in taraku ahlakuhu wa ahlaku anfusahum. Jika engkau biarkan, maka engkau membinasakan dirimu sendiri dan membinasakan orang lain. Maka demikianlah dakwah. Demikianlah amar ma'ruf nahi mungkar. Jika kemudian kita biarkan generasi kita, keluarga kita untuk mengikuti hal yang tidak sesuai dengan Islam, maka kita sejatinya menyelamatkan diri kita, menyelamatkan orang lain. Tapi jika kemudian kita cuek, kita biarkan, maka kita membinasakan diri kita dan juga membinasakan orang lain. Ini analogi yang mengingatkan kita pentingnya tetap berjalannya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita biarkan cuek, Bapak Ibu kita ini, saya jadi ingat ada satu materi yang sempat kami bahas dan banyak didiskusikan, adalah semakin kuatnya, bahkan penyebutannya adalah al-fardiniyatul mufriqah. Jadi kesendirian individualis, kesendirian yang ekstrim gitu. Jadi perasaan cuek, tidak mau ngurusi orang lain. Apa istilahnya ini? Ego, ada yang menyebutnya ego. Wes pokoknya gak ngurus kon. Intinya begitu, tidak mau ngurusi orang lain. Karena dia merasa, ya sudah, ini kan kebahagiaan saya sendiri. Urusan dengan orang lain, kalau saya tidak srek ya tidak usah. Bapak Ibu, dalam sebuah lingkungan misalkan, dalam sebuah lingkungan, jenengan memiliki tetangga yang sangat tertutup. Diundang rapat RT tidak pernah datang, diundang kegiatan warga tidak datang, kerja bakti tidak pernah keluar. Jenengan resah atau tidak? Padahal orang ini tidak mengganggu siapa-siapa orang ini. Persoalannya hanya satu, tidak mau keluar, tidak mau bertetangga, tidak mau bermasyarakat. Persoalannya hanya itu. Tapi dia tidak pernah ganggu yang lain, ya tidak mencuri di rumah jenengan, tidak mengotori rumah jenengan. Enggak, cuma satu persoalannya, enggak mau serawung. Jadi persoalan tidak di masyarakat, jadi masalah. Apalagi kalau jenengan ketua RT atau Pak RW-nya, tonggo itu loh, gak tahu metu ya. Atau misalkan ini, ketika bapak-bapak sedang kerja bakti, beliaunya ini enak-enak keluar dari rumah olahraga sendiri, ngelewati bapak-bapak dan cuek saja, kewes, waktunya kerja bakti. Loh, orang yang seperti itu jadi masalah ternyata di masyarakat. Padahal dia tidak ganggu juga. Jenengan kerja bakti nggih mboten ditobruk kali sepedae, mboten ya. Cuma cuek. Loh, ternyata dalam hidup kita, lebih-lebih ini muslimin ini, kita bahkan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair al-ayah, itu mengajarkan kepada kita bahwa berjamaah itu meningkatkan persentase kita masuk jannah, gitu. Berjamaah itu meningkatkan kesempatan kita untuk masuk ke dalam jannah. Contoh sholat saja, sholat sendiri pahalanya 1, sholat berjamaah, loh, perbandingannya sudah jauh. Lebih-lebih ketika kemudian hari ini kita berjamaah dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolong. Ini menunjukkan bahwa bermasyarakat itu penting. Adakah dalam hidup ini semua hal bisa kita penuhi sendiri? Tidak. Aku tak jahit-jahit dhewe, gawe-gawe benang dhewe,
Aku tak gawe sandal dhewe, sepeda motor tak rakit-rakit dhewe. Tidak juga. Mati-mati dhewe. Kita bisa bayangkan itu, ya Allah. Bahkan ini nuwun sewu yang terjadi ketika ada orang yang sangat individualis ekstrim itu. Ketika ada informasi, Bapak Ibu, ada Pak A sedang sakit misalnya. Loh itu tetangga dijak nyambangi nih lho, wabot. Gak tahu metu no bagus. Sampai seperti itu. Atau mungkin ada berita duka atau kesusahan. Ya Allah, tetangga datang itu loh berat sekali. Jajak budak dewe sampai seperti itu. Nah, ini diantaranya tatanan itu terkait dengan individualis ekstrim itu. Sebenarnya di Indonesia sudah direduksi. Karena di warga kita itu banyak kegiatan loh. Banyak negara lain itu membuat istilahnya media sosial gitu, aplikasi kita itu WA, IG dan lain sebagainya, FB, YouTube, media sosial. Kenapa? Karena orang-orang barat itu cenderung individualisnya tinggi, makanya perlu media sosial. Di Indonesia media sosial banyak Bapak Ibu. Kerja bakti itu media sosial, warung media sosial ya. Warkop niku sakniki, kalau dulu di warung kopi itu ngobrol ya. Tapi sekarang di warung kopi mengheningkan cipta. Meneng ae kali umek handphone dhewe-dhewe, koncoe mboten direken. Atau bahkan keluarga kita itu keluarga yang mengheningkan cipta. Ayo Dek metu, satu keluarga keluar di restoran atau di warung makan bareng. Tapi semuanya diam, bapaknya pegang handphone, emaknya pegang handphone, anaknya pegang handphone sendiri-sendiri. Meneng ae nek ngoten mengheningkan cipta yo upacara. Kita ini dulu istilahnya jagongan ya. Jagongan itu kan ngobrol gitu. Ngobrol kadang ngalor ngidul mulai A sampai Z gitu. Tapi sekarang bahasa komunikasi anak-anak itu benar-benar berkurang loh. Handphone, internet zaman itu benar-benar merubah banyak kepantasan hari. Dan ini tantangan kita sekali lagi. Tadi disampaikan ayat ini menegaskan bahwa akan selalu ada tekanan dari pihak lain. Bentuknya apa? Macam-macam. Tontonan, video. Kemarin itu ada yang sempat, kita ini kan banyak acara kebarat-baratan ya. Alhamdulillah direduksi jauh sekali hari ini, insya Allah banyak berkurang, hanya di titik-titik tertentu saja. Kados Valentine Day, ngoten niku ya. Terus baru-baru ini Halloween. Kemarin itu ada juga yang mau ditarik tapi akhirnya dikunci oleh kepolisian, ya alhamdulillah. Dan terjadi di sebuah klub malam. Namanya Naked Day. Naked itu dari bahasa Inggris artinya telanjang. Naked Day itu dalam 1 tahun sekali diperingati hari telanjang. Telanjang bulat. Jangan ingat di zaman jahiliyah, kebiasaan orang-orang jahiliyah waktu itu ketika tawaf adalah dengan telanjang. Kenapa mereka telanjang? Karena mereka merasa apa yang mereka pakai itu tidak suci. Ada hal yang mereka anggap kotor. Yang paling suci itu apa? Tubuh kita. Maka telanjang itu cara paling suci untuk beribadah. Itu zaman jahiliyah dulu. Nah sekarang alasannya mirip-mirip ternyata loh. Kok sakit? Alasannya apa? Alasannya adalah nudis dan sebagainya. Orang yang punya pemahaman bahwa kondisi terbaik, kondisi terbersih seorang manusia itu adalah telanjang. Jadi mereka ke supermarket telanjang. Jangan bayangkan kalau jangan belanja ke Maret misalkan atau ke mall-mall begitu tiba-tiba ada orang telanjang. Ah, begitu kan? Wong iki eplek tak gak eplek, mungkin begitu gitu. Akan tetapi di sana karena ekstrimnya individualis, ya cuek-cuek saja. Jadi belanja itu nggih bawa keranjang atau bawa kereta dorong telanjang.
Naked Day. Nah itu kalau jadi umum di kita, Valentine diperingati, Halloween diperingati, Naked Day diperingati. Dan hal seperti itu yang nyontoh dan merayakan itu loh ya ada. Dan ketika ditanya agamanya apa? Islam. Nah ini menjadi perhatian kita. Jangan sampai kemudian kita justru kalah dan terpecah belah. Mari kita kembali ke surat Ali Imran, tadi ayat 100, sekarang ke ayat 105. Suratnya Ali Imran ayat 105. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Baik, di dalam tafsir kita diingatkan juga terkait dengan wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Justru mereka itu terpecah belah, bertengkar setelah datang pemahaman. Jadi di sini juga jangan sampai umat Islam itu niru mereka, meniru orang-orang yang justru terpecah belah padahal pemahaman itu sudah sampai kepada mereka. Karena ketika itu terjadi, artinya menunjukkan kesalahan kita dua kali. Ada yang mengatakan begini, wes enak gak roh, gak dosa, gitu. Ada yang mengatakan begitu. Gak ngaji aja, gak rai ero ae. Engko nek ero lah paling dosa nek nglakoni apa-apa. Ngoten alasannya begitu. Lebih memilih untuk bodoh. Ternyata orang seperti itu justru dihukum dua kali. Satu, dihukum karena kelalaiannya terhadap ilmu, sengaja menjadikan dirinya bodoh. Yang kedua, dia melanggar aturan karena kebodohannya, sengaja, bukan ingin menambah keilmuan. Namun ada juga yang ketika dia sudah paham, justru terjadi pertengkaran, perpecahan karena saling berdebat tentang pemahamannya, lalu berpecah belah. Ini juga dilarang. Bahkan disampaikan ayat ini menyerukan ukhuwah, persatuan di antara kaum mukminin, dan melarang perpecahan setelah kebenaran jelas diberikan. Perpecahan dipandang sebagai penyebab kelemahan moral dan sosial. Bapak Ibu, kalimat Negara Kesatuan Republik Indonesia, kata kesatuan itu benar-benar dipahami mampu untuk menyatukan kemajemukan di Indonesia. Mohon maaf, di Indonesia ini mulai orang hanya memakai penutup kelamin sampai dengan mereka yang bercadar hanya kelihatan matanya, itu ada. Gitu. Kemudian kalau hal itu digeneralisasi, disamaratakan, maka yang terjadi di Indonesia mungkin akan ada perpecahan atau perang saudara yang luar biasa. Kita belajar dari kasus Sudan, kengerian yang luar biasa. Saya melihat videonya di beberapa akun, ya Allah, keji sekali. Dan yang membuat hati ini teriris adalah Sudan Armed Force atau tentara reguler Sudan ketika menembak, Allahu Akbar. Kemudian RSF ketika menembak, Allahu Akbar. Jadi SAF dan RSF, tentara reguler Sudan SAF
mendapat dukungan dari Mesir, sementara RSF mendapat dukungan dari Uni Emirat Arab. Yang menjadi korban rakyat Sudan. Wallahu a'lam, informasi yang diperebutkan adalah kekayaan alam, tapi yang jadi korban rakyat Sudan. Sampun Isa, tinggal beberapa menit. Baik, sedikit mengingatkan kita kembali bahwa di dalam Islam kita dikenalkan banyak dalil tentang persatuan, gitu. Tidak ada satupun dalil yang mengajarkan kita untuk berpecah belah. Banyak sekali, tidak akan kekurangan dalil kalau kita tulis, kita cetak, kita print untuk tetap bersatu. Nah, hari ini kita dihadapkan seolah-olah bahwa umat Islam itu terkotak-kotak. Ini yang dikhawatirkan diantaranya akan mudah untuk dibenturkan. Namun kita juga melihat bahwa bangsa Indonesia ini memiliki kesadaran dan kebijaksanaan yang mungkin lebih, karena beberapa kali kita coba dibenturkan sesama umat Islam, gitu, berkali-kali, supaya umat Islam saling bertengkar atau saling membunuh. Nah, ini kehati-hatian kita supaya kita tidak mudah untuk terjebak dalam isu-isu pertengkaran sesama umat Islam. Karena itu tadi, jangan bayangkan sing kono beto klewang Allahu Akbar, yang sini bawa klewang Allahu Akbar. Insyaallah, nah ini sedikit gambaran dan saya simpulkan sebelum kita melaksanakan sholat. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari beberapa ayat tersebut? Mengapa umat cenderung bangga mengikuti gaya barat? Yang pertama, karena daya tarik dunia, kenyamanan, prestis, pengaruh media. Ada juga hal ini karena warisan pendidikan atau warisan penjajahan yang cukup lama, sehingga kita masih terbawa seolah-olah bangsa kita itu lebih rendah dibandingkan bangsa lain karena lamanya dijajah. Dengan bangsa barat kita dijajah, ada kerja paksa. Dengan Jepang kita dijajah, ada kerja paksa lagi, ya. Napa Romusa Jepang. Kalau yang napa kerja roti, ya. Sehingga kita ini seolah-olah porsinya paling rendah sebagai sebuah bangsa di dunia. PD-nya kurang. Kemudian tekanan sosial, termasuk yang jenengan sampaikan, kurangnya pendidikan agama yang mendalam, sehingga ayat Al-Quran ataupun hadis tersebut kurang diinternalisasi, sehingga pembahasan ayat ataupun hadis ini menjadi alat untuk perlawanan, mengkritik kecenderungan untuk mengikuti yang tidak sesuai dengan Islam, dan mendorong kembali ke identitas umat Islam yang berlandaskan ilmu dan keteguhan. Saya ingin menutup dengan nasihat Luqman di dalam surat Luqman. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Penutup ayat itu, inna dzalika min azmil umur. Tafsir tentang azmil umur, Bapak Ibu, azam kita menyebutnya, mengajarkan diri kita dan anak kita, ini pendidikan dasar, agar memiliki ketabahan dan keteguhan, yaitu ajarkan anak-anak kita sholat, jangan hilangkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan kemudian bersabarlah terhadap apa yang menimpa. Itu artinya ketangguhan, keteguhan. Kalau bisa melakukan hal demikian, maka kita akan dijadikan Allah hamba-hamba yang tabah,
hamba-hamba yang tangguh. Kita tidak pernah mendengarkan di Gaza ada warga Gaza bunuh diri. Tapi kita mendengarkan di Indonesia ada orang bunuh diri. Pertanyaannya, susah mana kehidupan orang-orang di Gaza dengan kita di Indonesia? Artinya ketangguhan kita, keimanan kita kurang kuat. Kita bermohon kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dharakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.